rangka peresmian dan pentadisan gedung gereja baru Gereja Kerapatan Pantai Kosta Wasior di hari ini. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Shalom. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Raria Wesye Syuta Taburan telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Pak Bupati Teluk Pondama, yang kami hormati Ketua DPRD atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak IKK Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Ketua Umum Gereja Kerapatan Pantai Kosta, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Pondama atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Klasis GKI Wondama atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua BKG Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati para hamba Tuhan dari denominasi gereja se-Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati para tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan jemaat Sola Gracia yang berbahagia. Pertama-tama sebagai umat yang percaya, sepatutnya kita menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena walaupun masih di tengah pandemi COVID-19, kita masih dianugerahi kesehatan dan nafas hidup, sehingga kita bisa hadir dalam acara peresmian dan pentadisan gedung gereja Kerapatan Pantai Kosta di pagi hari ini. Selanjutnya kami menyampaikan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah memenuhi undangan kami. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Hesron ST, kami persilakan. Haleluya. Izinkan kami panitia menyampaikan laporan kegiatan ini. Adapun
dana yang terkumpul untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp66.957.000 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sumbangan dari pemerintah daerah melalui Bapak Bupati Kabupaten Teluk Pondama. Yang kedua, sumbangan dari keluarga Insinyur Hendrik S. Mambor MM. Yang ketiga, sumbangan sukarela dari anggota Jemaat Sola Gracia Wasior. Yang keempat, basar panitia pencarian dana. Demikianlah laporan panitia yang kami bacakan hari ini. Untuk itu, kami mewakili Gembala Sidang dan seluruh panitia yang ada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan sumbangan yang diberikan untuk menopang kegiatan kita ini. Harapan dan doa kami dengan diresmikan dan ditabiskan gedung gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Sola Gracia Wasior, gereja ini menjadi rumah doa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mujizat besar terjadi di tempat ini. Jumlah jemaat akan semakin banyak serta bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian laporan kami dari panitia pelaksana peresmian dan pentabisan Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Sola Gracia Wasior. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Selanjutnya kita akan dengarkan laporan Ketua Pembangunan pada Bapak Bartolonius B. Kami. Persilakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat pertolongannya lah sehingga pada pagi yang indah ini, di pagi yang cerah ini, kita boleh berkumpul dengan dalam acara pelaksanaan peresmian gedung gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Sola Gracia. Pelaksanaan peresmian gedung gereja dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, waktu pelaksanaan pembangunan gedung gereja. Waktu pelaksanaan pembangunan gedung gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Sola Gracia dimulai dari peletakan batu pertama sampai dengan selesainya pembangunan gedung gereja yang ada di depan kita semua. Yang kedua, sumber dana. Sumber dana yang dibutuhkan untuk membangun gedung gereja ini, gedung gereja Pantekosta Jemaat Sola Gracia Wasior, berasal dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Teluk Pondama dan Kementerian Agama dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut. Pertama, untuk pembangunan tahap pertama sampai dengan tahap kelima dikerjakan oleh pihak kontraktor atau rekanan pihak ketiga yang telah ditunjuk dari pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Sosial, yaitu dikerjakan dari tahun 2015 sampai 2018 dengan jumlah dana yang tersedia yaitu 1.050.000.000 rupiah. Terus yang kedua, untuk pembangunan yang tahap selanjutnya sampai dengan selesainya dikerjakan oleh pihak gereja, dalam hal ini dikelola oleh gereja dalam dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan sumber dana berupa dana hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Teluk Pondama dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Totalnya untuk dari pemerintah daerah dengan Kementerian Agama itu 344.772.727 rupiah. Untuk dari pemerintah daerah itu untuk dana yang hibah itu 300 juta. Terus dari Kementerian Agama
Rp44.772.727. Demikianlah laporan Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Sola Gracia tahun 2022. Tuhan memberkati. Demikian tadi laporan Ketua Pembangunan. Hadirin dan jemaat Sola Gracia yang berbahagia, kita masuk pada acara sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Umum Gereja Kerapatan Pantekosta pada Bapak Pendeta Samuel Datulalong STH, kami persilakan. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Teluk Ondama, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Teluk Ondama, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Teluk Ondama atau yang diwakili, yang terhormat Prokopimda Kabupaten Teluk Ondama yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat Ketua BKAD Kabupaten Teluk Ondama, yang terhormat Ketua Klasis DKI Teluk Ondama, yang terhormat Ketua Umum Tim Penggerak PKK Kabupaten Teluk Ondama, yang terhormat Ketua Umum GOP Kabupaten Teluk Ondama, yang terhormat keluarga besar Rahmat, yang terhormat para hamba Tuhan yang berkesempatan hadir dalam acara ini, yang terhormat Bapak Ibu Saudara, para undangan yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu, yang sempat hadir, yang berbahagia dan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepada keluarga besar Ramar, yang oleh karena keluarga inilah maka gereja ini dapat terbangun di atas tanah ini. Satu hal yang kami sangat syukur kepada Tuhan, bahwa lewat keluarga besar ini, tanah ini telah diserahkan kepada gereja untuk membangun gedung gereja di atasnya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, para tamu undangan serta jemaat Sola Gracia, tentu diharapkan dengan adanya gedung baru ini maka dapat memberi dampak positif terhadap pertumbuhan kualitas dan kuantitas jemaat. Juga diharapkan memberikan dampak bukan hanya secara inklusif bagi jemaat Sola Gracia, tetapi terhadap warga masyarakat di sekitar lingkungan gereja ini, terlebih di kota Wasion, kota peradaban. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, maka kami mohon kesediaan Bapak Bupati Kabupaten Teluk Ondama, Wasto, untuk dapat memberikan arahan sekaligus meresmikan pemakaian gedung GKP Jemaat Sola Gracia pada siang hari ini. Demikian tadi sambutan dari Ketua Umum Gereja Kerapatan Pantekosta pada Bapak Pendeta Samuel Datulalong STH. Ucapkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita mendengarkan sambutan Bupati Teluk Ondama sekaligus melakukan peresmian yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama, penandatangan prasasti dan pengguntingan pita. Pada Bapak Insinyur Hendrik S. Mamur MM
Kami persilahkan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Undangan dan jemaat sekalian yang kami hormati. Pertama, sebelum menyampaikan sambutan ini, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Ketua, juga untuk seluruh undangan dan jemaat, karena tadi ada 2-3 rapat, karena Bapak Ketua saya tidak tahu ini belakangan ini banyak orang yang ke Wondama, baik pejabat pusat, pejabat provinsi, dan di dalam lingkungan gereja juga terus berdatangan. Hari ini akan berangkat dari Manokwari satu rombongan besar dipimpin oleh Pak Dandim dalam rangka kunjungan kerja. Jadi tadi pagi kami rapat cepat untuk mempersiapkan segala sesuatu, dan beliau tiba langsung melakukan berbagai aktivitas di sini selama 3 hari ada di Wondama. Sehingga tadi pagi kami harus cepat rapat koordinasi untuk dipersiapkan hari ini, karena besok pagi beliau dan rombongan sudah tiba di sini langsung dengan seluruh rangkaian kegiatan. Untuk itu sekali lagi untuk keterlambatan ini saya menyampaikan permohonan maaf. Ibu bapak sekalian dan hadirin undangan sekalian yang kami hormati, pertama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, sehingga pertama diberikan anugerah kepada kita untuk mendapatkan nafas hidup. Karena itu anugerah yang terbesar. Tanpa itu kita tidak mungkin beraktivitas. Berikan nafas hidup untuk kita, baik pribadi, keluarga, tetapi dalam persekutuan jemaat, sehingga hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan satu agenda penting di daerah ini, secara umum, secara khusus dalam hal pembangunan pembinaan mental kerohanian, yaitu peresmian gedung gereja Perapatan Pantai Kosta Jemaat Sola Gracia Masior. Kita semua tahu bersama bahwa pembangunan gedung sarana ibadah ini tentunya dilaksanakan dengan tujuan untuk, tadi laporan Ketua Panitia sudah jelas bagaimana jemaat bisa beribadah untuk meningkatkan kualitas iman kepada Tuhan, dan yang paling penting adalah bagaimana tujuan adalah membangun gedung ibadah ini. Nama Tuhan ada di sini dan kita ada masuk dalam gedung ibadah ini, beribadah dan mendapatkan berkat-berkat rohani, tetapi juga pertumbuhan rohani. Karena itu yang menjadi penting dalam kehidupan umat manusia, terutama yang percaya kepada Tuhan. Pembangunan gereja ini menjadi sangat strategis. Saya perlu informasikan kepada Bapak Ketua, sayang peraturan ini berubah. Jadi kita harus lakukan program pembangunan gereja ini dengan pola naskah perjanjian hibah daerah. Tetapi sebelum 2015 itu, karena sistem keuangan masih longgar, hampir 80% sarana peribadatan di Wondama seluruhnya dibangun oleh pemerintah. Bapak Ketua dan jajaran, Bapak Kepala, kalau sudah di bagian ini saya selalu dibawa oleh Roh Kudus ke 2 pembacaan firman Tuhan. Bukan berarti semua ini tidak penting, tapi selalu dibawa ke situ. Kalau Roh Kudus bila bicara nanti saya harus kasih tahu. Ini sudah tahun ke-8 ini. Semua yang tertuang dalam Alkitab ini penting, tetapi 2 bagian firman ini Tuhan selalu ingatkan untuk saya sampaikan, bahkan sampai kepada pertemuan-pertemuan pemerintah. Kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan, tujuan hidup kita
di dunia oke ada. Tetapi tujuan hidup yang paling penting adalah selamat. Keselamatan yang kekal itu. Maka dalam Ibrani 9 ayat 27 berkata begini. Sebab manusia ditetapkan mati hanya satu kali, sesudah itu ia dihakimi. Kadang-kadang kita baca di media sosial, di mana kalau orang baca, kalau orang sakit, sakit sampai meninggal, ada yang tulis penderitaan sudah selesai. Pemahaman saya dari pembacaan ini tidak. Ada satu tahapan penghakiman. Kita tidak bisa katakan selesai setelah tanah menutup yang meninggal. Firman Tuhan katakan sesudah itu ia dihakimi. Ya. Saya selalu terus tidak pernah bosan begitu Roh Kudus bilang kasih tahu, saya harus kasih tahu di dalam forum apapun. Yang kedua, dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 14. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan penghakiman, dan dibuka sebuah kitab, itulah kitab kehidupan. Mereka yang namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan dibuang ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua. Saya kaitkan Ibrani 9:27 dan Wahyu 20 ayat 12-14. Maka kesimpulannya, sekarang saatnya hidup dan kehidupan kita, aktivitas kita seluruhnya, pribadi, keluarga, sebagai pimpinan itu kepala keluarga, imam, sebagai istri, sebagai anak-anak, siapapun kita bertanggung jawab untuk bagaimana menjaga hidup ini supaya pada saat penghakiman yang kedua, penghakiman yang disebutkan dalam Ibrani 9:27 dan Wahyu 20 ayat 14, kita lepas dari kematian yang kedua. Itulah makna hidup yang sesungguhnya saya pahami dari dua bagian ini. Bukan berarti yang lain dalam Alkitab tidak penting, semua penting, tapi bagian ini saya tidak tahu, sudah terbawa sampai sudah 8 tahun ini. Terus ditaruh dalam hati untuk pada saat mana harus sampaikan. Jadi Bapak yang sering dengar jangan bosan ya. Karena ini Peter Roh Kudus ya, saya bicara saja. Itu hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Berharap dengan dibangunnya gedung ini yang akan sebentar kita resmikan dan kita tabiskan. Gedung ini dapat bermanfaat untuk membangun umat Tuhan dalam pertumbuhan rohani, tapi juga keselamatan kepada kehidupan yang kekal. Kami juga dari sisi pemerintah selain menyampaikan harapan kepada Bapak Gembala dan semua pimpinan gereja, tetapi secara khusus untuk jemaat Sola Gracia Kerapatan Pantekosta Sola Gracia Wasior, bahwa selain membangun mental dan iman jemaat, mudah-mudahan dapat memberikan dukungan kepada pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan yang sementara menjadi stempel Kabupaten Teluk Ondama, yang tentunya saya percaya dimulai dengan doa dari lutut yang bertelut dan kepala tertunduk, dan doa yang dinaikkan. Tuhan mengangkat kita semua, baik pemerintah, gereja, dan semua pihak, untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat di daerah ini. Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maaf. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Dengan nama Bapa dan Roh Kudus, Yesus Kepala Gereja, kami membuka seluruh papan nama ini sebagai tanda diresmikannya gedung gereja Kerapatan Pantekosta Jemaat Sola Gracia Wasior. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bapak Bupati. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan prasasti di depan pintu gereja bersama-sama dengan Ketua Umum Gereja Kerabatan Pantai Kosta. Setelah penandatanganan prasasti akan dilakukan penyerahan kunci pintu gereja dari Ketua Pembangunan diserahkan kepada Bapak Bupati, dan Bapak Bupati akan menyerahkan kepada Ketua Umum Gereja Kerabatan Pantai Kosta. Terima kasih sekali lagi. Mari kita kembali kemudian bagi nama Tuhan. Penandatanganan prasasti yang kedua akan dilakukan oleh Ketua Umum Gereja Kerabatan Pantai Kosta. Terima kasih. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita habiskan bersama-sama dengan doa. Saya selaku Ketua Umum Gereja Kerabatan Pantai Kosta, pada siang hari ini tanggal 5 April saya mentahbiskan gedung gereja GKP Jemaat Sola Gracia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, terima kasih. Setelah kita habiskan, kita akan menyaksikan pengguntingan pita oleh Bapak Bupati. Ini pun menandai peresmian gedung gereja baru Gereja Kerabatan Pantai Kosta Jemaat Sola Gracia Ubasior. Di dalam nama Yesus saya mengucapkan haleluya. Baik, silakan Pak Ketua Umum langsung membuka pintu gereja. Setelah itu diserahkan kepada Gembala Sidang. Buka gereja ini untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan buka kunci pintu diserahkan kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Lukas tadi. Selaku Ketua Umum, setelah menerima gedung gereja ini dari pemerintah Kabupaten Teluk Ondama untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan di Kota Wasior ini, bagi kemuliaan Tuhan dan bagi masyarakat Wasior dan Teluk Ondama, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk dipakai sebagaimana mestinya untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus.